Faridah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Bengkulu. Pada hari ini Rabu 4 Oktober 2022 akan melaksanakan uji kinerja dengan materi menganalisis struktur teks anekdot. Assalamualaikum. Sudah berdoa belum? Belum. Ketua kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu. Marilah kawan-kawan, sebelum belajar ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Berita. Baik, sebelum memulai pembelajaran untuk tetap mengingat tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia, perwakilan satu siswa silakan maju ke depan untuk memimpin menyanyikan lagu nasional. Marilah kawan-kawan kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Baik, sebelum belajar buka absen dulu. Ada yang masuk hari ini? Masuk semua? Ya, Bu. Ini Bu. Iya ya. Ya. Kita masuk semua ya. Apa materi minggu kemarin? Apa materi minggu kemarin? Teks eksposisi. Nah, kemarin dalam teks eksposisi apa saja yang sudah kalian pelajari? Tentang Struktur. Apa lagi? Cara membuat atau menulis teks eksposisi. Ya. Kemudian ketika kalian sudah mengetahui teks eksposisi, apa manfaat yang bisa kalian dapat? Bisa disampaikan apa yang kamu dapat ketika kamu sudah mengetahui teks eksposisi. Bisa menambah Berdiri, coba berdiri dulu. wawasan, pengetahuan Ya. berdasarkan fakta dan peristiwa. Ya, bagus. Jadi ketika kita mengetahui atau sudah mempelajari teks eksposisi, kita bisa mendapatkan informasi, pengetahuan, dan wawasan. Ya, bagus. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, sekarang coba silakan lihat gambar yang ada di depan dulu ya. Sebelum memulai pembelajaran, coba kalian lihat gambar yang ada di depan. Ada yang tahu gambar apa itu di depan? Gambar apa? Tikus berdasi. Coba, ketika kalian melihat sebuah gambar tikus berdasi, kira-kira apa yang bisa kalian pahami dari gambar itu? Orang yang korupsi. Orang yang korupsi, serakah ya. Ya, jadi coba tikus itu identik dengan apa? Dengan mencuri, serakah ya. Jadi ketika kalian melihat gambar tikus berdasi ini bisa dipahami berarti seorang yang rakus, serakah ya, dan korupsi. Ya, bagus. Nah, jadi untuk pembelajaran kita hari ini, ya, jadi menyambung dari gambar yang sudah kalian lihat tadi, jadi materi kita hari ini menganalisis struktur teks anekdot. Nah, sebelum kita lanjutkan,
atau sudah pernah belajar belum apa itu anekdot? Cerita. Cerita lucu, humor. Apalagi ada tahu? Ada lagi yang tahu? Ya, jadi sebelum kita lanjutkan, jadi teks anekdot itu ya bagus. Tadi ada yang bilang cerita lucu, cerita humor ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini menganalisis struktur teks anekdot. Sebelum kita lanjutkan, Ibu mau bagi kelompok dulu. Nah, jadi jumlah kelas ini ada 30 siswa ya. Karena masuk semua, jadi kita bagi dalam 6 kelompok. Absen nomor 1 sampai 5 kelompok 1. Absen nomor 6 sampai 10 kelompok 2, begitu juga seterusnya. Jadi silakan tanpa suara gabung di kelompoknya masing-masing sesuai urutan absennya. Silakan. Jadi sudah dapat kelompok semua nah? Kalau sudah, nah jadi sekarang Ibu akan membagikan sebuah teks. Jadi silakan dalam kelompok kalian baca dan pahami dulu apa isi teksnya ya. Ya, sudah dapat semua teksnya? Sudah, sekarang coba silakan dalam kelompok dibaca dulu dan pahami apa isi teks yang sudah kalian dapatkan ya. Gimana nak? Sudah tahu apa isi teksnya? Coba kelompok 2 Lingga. Bagian pertama itu menceritakan apa? Ada 2 orang presiden terlihat terlibat dalam sesi tanya jawab dan cukup menyenangkan. Ya, ada 2 orang presiden yang sedang bertanya jawab. Yang lain, kelompok lain? Kelompok 6 bisa menambahkan atau menyimpulkan dari apa yang sudah disampaikan kelompok 2? Atau kelompok lain ada yang menambahkan? Bagian pertama itu menceritakan tentang apa? Burung beo yang sudah diajarkan 2 bahasa. Bagian pertamanya dulu. Tadi kan teman kalian sudah menyampaikan ada 2 orang presiden yang sedang sesi tanya jawab. Bisa ditambahkan lagi kalimatnya yang seperti apa? Soalnya cukup menyenangkan. Jadi 2 orang presiden sedang Dalam sesi tanya jawab. sesi tanya jawab atau sedang berbincang. Ya, jadi itu isi dari yang paragraf pertama. Kemudian yang di tengah paragraf, apa yang disampaikan dalam teks itu? Coba kelompok 3 Rizky, apa yang sudah kamu dapatkan dari tengah paragraf? Presiden yang mengajarkan Burmio 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa dunia. Ya, bagus. Kelompok lain ada yang menambahkan dari yang sudah disampaikan teman kalian tadi? Ya, jadi di tengah paragraf itu menceritakan ada seorang presiden yang bercerita kepada temannya bahwa dia mengajarkan
kepada burung beonya apa? Dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa yang bagus. Nah sekarang paragraf yang terakhir. Coba kelompok mana lagi yang mau menyampaikan? Kelompok 5. Bu. Ya coba tulis. Ceritakan apa? Salah satu presiden bertanya, bagaimana jika burung beo tersebut ditarik kedua kakinya? Kemudian apa? Apalagi ada yang bisa menambahkan? Di akhir paragraf tadi teman-teman sudah menyampaikan ada teman presidennya yang bertanya, gimana kalau kedua kakinya ditarik? Ada yang bisa menyimpulkan lagi? Apa yang akan terjadi ketika kedua kaki burung beo itu ditarik? Di akhir paragraf apa? Akan Jatuh dari sarangnya. jatuh. Ya. Apa kesimpulan dari teks yang sudah kalian baca tadi? Coba apa Lilis? Ada seorang presiden yang bercerita kepada temannya bahwa dia sudah mengajarkan burung beo dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan Rusia. Ya, bagus. Kelompok lain ada yang menambahkan lagi? Coba kelompok 3, Rizky. Apa lagi kesimpulannya? Ya. Lanjutan dari kelompok 4 tadi. Burung tersebut jikalau dicari kaki kanannya, maka burung beo akan berbahasa Inggris, dan jikalau dicari kaki kirinya, burung beo tersebut akan berbahasa Rusia. Ya, bagus. Kelompok lain ada yang ingin menambahkan lagi? Di paragraf akhir apa kesimpulannya? Kelompok 2. Lingga silakan apa? Yang jelas kalau kedua kakinya ditarik, burung beo akan jatuh dari sarangnya. Ya, bagus. Berarti kalian sudah memahami apa isi teks yang sudah kalian baca dalam kelompok ya. Ya, baik, kita lanjutkan lagi. Yang selanjutnya yaitu yang pertama pengertian anekdot. Nah, tadi di awal sudah Ibu tanya, anekdot itu apa? Cerita lucu atau humor. Nah, jadi untuk lebih lengkapnya, teks anekdot itu sebuah cerita lucu. Nah, biasanya berupa gambar atau teks yang apa? Yang mengkritik. Tujuannya apa? Mengkritik. Ya, tujuannya mengkritik. Ya. Nah, jadi apa kesimpulan dari pengertian teks anekdot? Sebuah cerita lucu berupa biasanya apa? Gambar atau teks dengan tujuan untuk mengkritik. Ya, bagus. Seperti contohnya tadi tikus berdasi ya. Nah, dalam teks anekdot juga ada strukturnya. Seperti yang teks kalian baca tadi. Nah, itu sebenarnya ada strukturnya. Ya. Nah, jadi dalam teks anekdot ada 5 struktur. Coba dari kelima itu ada yang sudah tahu? Ya, coba sekarang kita bahas yang pertama, abstrak. Abstrak itu kan biasanya ada di awal paragraf atau awal teks. Nah, kalau dia ada di awal paragraf berarti biasanya menggambarkan apa? Menggambarkan cerita secara umum. Yang bagus.
Ya. Hal yang menarik. Apa lagi coba? Ya, jadi tadi ada teman kalian yang bilang ucap cerita hal yang menarik dalam cerita. Nah, jadi krisis dalam teks anekdot itu bagian hal yang menarik atau hal yang lucu dalam teks tersebut. Ya, seperti yang sudah kalian baca tadi, nanti silakan kalian lihat apa bagian lucu dalam krisisnya. Ya, nah sekarang yang keempat, reaksi. Respon. Ya, respon. Apa lagi? Kalau kalian tahu apa itu reaksi, berarti apa? Tanggapan. Yang lain ada lagi? Reaksi berarti ya. Setelah ini yang disampaikan teman kalian tadi tanggapan, respon. Jadi, nah kalau dalam teks anekdot reaksi itu bagaimana cara penulis menyelesaikan ceritanya. Ya, jadi dalam teks anekdot reaksi itu bagaimana cara penulis menyampaikan atau menyelesaikan ceritanya. Ya, itu. Nah, sekarang yang terakhir, koda. Sering kan mendengar kata koda? Nah, berarti apa koda itu? Kesimpulan. Kemudian apa lagi? Menutup. Ya, menutup dalam sebuah cerita. Ya, bagus. Jadi itu tadi kelima struktur dalam teks anekdot. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas semua? Sudah. Dari kelima struktur teks anekdot yang sudah kita bahas tadi? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah jelas semua ya? Ya. Sudah. Baik, kalau sudah jelas semua, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, jadi sejalan dengan tujuan di pembelajaran kita hari ini, menganalisis struktur teks anekdot. Berarti kalian akan menganalisis sebuah teks anekdot berdasarkan strukturnya ya. Nah, jadi nanti di sini ada sebuah teks, nanti dibagikan lagi dalam setiap kelompok. Silakan kalian diskusikan dalam kelompok mana saja struktur yang ada dalam teks anekdot yang kalian baca. Ya, paham? Paham. Nah, jadi sebagai acuan kalian dalam mengerjakan LKPD yang sudah dibagikan, di depan ini ada contoh struktur teks anekdot yang sudah kalian baca tadi. Jadi gambarannya seperti ini cara mengerjakannya. Jadi abstraknya apa, orientasinya apa, krisisnya apa, reaksinya apa, dan kodanya apa ya. Silakan didiskusikan dengan temannya. Kira-kira mana saja yang termasuk dalam struktur teks anekdot. Ya, jadi kalian dalam menganalisis sambil melihat pengetahuan
pengertian dari struktur teks anekdot tadi apa ya? Jadi misalnya abstrak tadi apa? Jadi biar kalian tidak salah dalam menentukan. Ya, jadi keaktifan kalian dalam kelompok juga ibu nilai ya. Jadi jangan ada dalam kelompok yang tidak bekerja karena di sini ada panduan dalam penilaiannya. Oke, Bu. Di mana kelompok 3? Sudah sampai mana? Tinggal pada kunci kodak. Oh, masih koda. Ya tadi koda itu apa? Ya, kesimpulan akhir dari cerita ya. Ya, jadi nanti ketika kalian sudah selesai menganalisis struktur teks anekdotnya, di bawah itu ada, silakan kalian tulis bagian mana atau paragraf mana yang kalian anggap lucu, ya. Jadi setelah selesai menganalisis, silakan kalian baca kembali paragraf atau bagian mana yang kalian anggap lucu, silakan nanti ditulis di bawahnya di kolom yang sudah ibu sediakan, ya. Sudah selesai, oh? Ya, sudah. Bagus, kalau sudah berarti sekarang perwakilan tiap kelompok silakan tunjuk satu orang untuk maju menyampaikan hasil diskusi kalian ya. Dimulai dari kelompok 1, silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili dari kelompok 1 ingin mendiskusikan hasil diskusi kami mengenai teks anekdot, cara keledai membaca buku, bagian abstrak. Alkisah seorang raja bernama Timurlen menghadiahi Nasruddin seekor keledai. Nasruddin menerimanya dengan senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami tentang teks anekdot bagian orientasi. Namun Timurlen memberi saran agar Nasruddin mengajari terlebih dahulu keledai itu agar dapat membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang teks anekdot cara keledai membaca buku bagian krisis. Si keledai menatap buku itu, kemudian sangat ajaib. Lalu kemudian si keledai mulai membuka buku itu dengan lidahnya. Terus menerus lembar demi lembar hingga halaman terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Bagian reaksi dari teks anekdot yang berjudul cara keledai membaca buku. Setelah itu, si keledai menatap Nasruddin seolah berkata ia telah membaca seluruh isi bukunya. Demikianlah, keledai itu sudah membaca semua lembar bukunya, kata Nasruddin. Timurlen merasa ada yang tidak beres dan ia mulai menginterogasinya. Ia kagum dan memberi hadiah kepada Nasruddin. Namun, ia minta jawaban. Bagaimana cara mengajari keledai membaca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 5 ingin memaparkan hasil diskusi kami. Cara keledai membaca buku di bagian koda. Jadi kalau kita juga membuka buku tanpa mengerti isinya, berarti kita sebodoh keledai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 6 ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang teks anekdot cara keledai membaca buku, bagian yang dianggap lucu. Si keledai menatap buku itu, kemudian sangat ajaib.
Tak lama kemudian si Letai mulai membuka buku itu dengan lidahnya. Terus menerus, lembar demi lembar hingga halaman terakhir. Ya, jadi untuk kelompok 6 tadi dia menyampaikan apa yang dianggap lucu, aneh atau ganjil dalam teks anekdot cara kalian membaca buku ya. Nah, dari yang sudah disampaikan teman kalian tadi, ada nggak yang ingin menambahkan atau tidak sama jawabannya dengan kelompok 6? Silakan kelompok 2. Apa yang ingin disampaikan? Berarti kalau manusia juga membuka buku tanpa mengerti isinya, berarti kita sebodoh keledai kan? Ya, bagus. Nah, jadi berarti kelompok 2 tadi menambahkan apa yang disampaikan dari kelompok 6 ya. Apa kesimpulan dari teks anekdot cara kalian membaca buku yang kalian anggap lucu? Berarti apa tadi? Keledai hanya membolak-balik Tanpa mengerti isinya. ya, kemudian berarti kita sebagai manusia apa? Coba Nisa. Berarti kalau manusia juga membuka buku tanpa mengerti isinya, berarti sebodoh keledai. Ya, bagus. Berarti yang dianggap lucu dalam teks anekdot itu ya. Jadi ketika keledai hanya membolak-balik buku tanpa mengerti isinya, dan kita sebagai manusia kalau hanya membolak-balik buku tanpa tahu isinya, berarti kita sebodoh keledai. Bagus. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk anak-anak. Nah, jadi tadi kalian perwakilan setiap kelompok sudah menyampaikan hasil diskusi kalian masing-masing. Nah, di depan ini ada sebuah analisis struktur teks anekdot dari teks yang sudah kalian analisis tadi. Sama nggak jawabannya dengan yang di depan? Ada yang berbeda sedikit nggak? Ya, berarti kalau ada nanti untuk kedepannya silakan diperbaiki lagi ya. Nah, sekarang silakan kembali ke kursinya masing-masing. Ya, jadi tadi kalian sudah menyelesaikan diskusi dalam kelompok kalian masing-masing. Untuk yang selanjutnya, nah, apa manfaat atau apa yang kalian dapat ketika kalian sudah mempelajari teks anekdot tadi? Berarti apa? Teks anekdot tadi apa? Sebuah teks yang berisi cerita lucu yang berupa gambar atau tulisan yang bertujuan untuk mengkritik. Ya, sebuah teks atau gambar yang berisi cerita dengan tujuan untuk mengkritik. Nah, berarti kalau kita tidak mau dikritik, berarti kita harus apa? Jangan melakukan apa yang tidak boleh dilakukan atau melanggar hukum. Ya, bagus. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar menganalisis unsur kebahasaan teks anekdot ya. Jadi masih berhubungan dengan teks anekdot, tapi bagian kebahasaannya. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada yang ditanyakan? Sudah jelas semua ya? Jelas. Kalau sudah jelas, kita hari ini, pembelajaran hari ini, mudah-mudahan apa yang sudah kalian pelajari bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari ya. Silakan ketua kelas pimpin doa dulu. Marilah kawan-kawan sebelum pulang anak terbaiknya berdoa menurut saya mengaji. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk
Silahkan pulang ke rumahnya masing-masing. Hati-hati di jalan ya. Ya, Bu.